Sekali lagi saya duga, ini komplotan kejahatan yang dibangun bersama. Dalilnya bagus lalu kemudian menipu di bagian ujung tuh. Itu kejahatan, itu kejahatan. Kalau dari awal sudah niatnya jahat, niscaya sampai di titik sidratal muntaha kita masuk neraka, selesai. Kami ini orang yang dimaling. Kok bisa malingnya melaporkan yang dimaling? Bang Farhat ingin membayar punya saya aja. Ingin membayar punya saya aja. Sebenarnya gini, sebenarnya kami bersama para member UMKM Memiles ini itu ngejarnya memang ke perusahaan dulunya. Bahkan bukan cuma di kantornya kami demo, sampai ke rumahnya. Lalu kemudian diberikanlah para member ya berupa beberapa gitu, tapi belum sesuai dengan nilai top up slot iklannya waktu itu. Karena nggak sesuai, alasannya nunggu ada dana titipan yang ada di Farhat sama Elsa dan Vidi. Nah akhirnya karena berlarut-larut lamanya ya kami meminta, benar nggak ada di sana, mana buktinya? Nah, bahkan Pak Sanjay sendiri bilang kalau mau nagih sendiri juga boleh kok, kami kasih lengkap surat kuasa dan surat pernyataan, bahkan ada pernyataan tertulisnya juga dan bukti transfer itu. Memang bahasanya sih awalnya 80 miliar ya, sebagaimana ada Farhat yang mengambil langsung 30 miliar di rumah istri Sanjay, kemudian menyusul ditransfer ke rekening Elsa Sarip dan Vidi Galenso Sarip. Jadi kami bilang bahwa kami bisa menagih mungkin, mengkonfirmasi ya, bukan juga menagih karena dana titipan, bukan utang soalnya. Kami bisa mengkonfirmasi mungkin, tapi dengan nilai yang sesuai dengan bukti transfer aja, ada 50-an gitu, 55 lah gitu. Nah setelah kami konfirmasi, ujung-ujungnya dilempar nih dari Elsa ngomongnya, oh di Farhat tuh. Nah setelah sampai ke Farhat dengan berlarut-larut lamanya, nah itu Farhat menyatakan saya sebagai lawyernya Elsa. Nah ini yang mencurigakan kita juga gitu. Ini yang menjadi pertanyaan juga ya bagi kami para member UMKM. Kok tiba-tiba ada nama Farhat juga, sementara yang kami tahu bahwa lawyer saat itu kan ada Elsa memang sama Vidi Galenso Sarip, adik ibu Elsa itu. Nah ini juga cerita dari ibu kami ini, saya nggak kurangi nggak lebih. Dicerita banyak member waktu itu bahwa Farhat tiba-tiba datang ya dengan menyatakan bahwa dana-dana member ini daripada nanti disita oleh Polda Jawa Timur, mending titip sama kami dulu. Ya, sebagaimana nanti mereka kasihan katanya member-member ini sudah beriklan lalu kemudian nggak tayang lagi iklannya. Ini harus dibalikin ke mereka. Mau perusahaan menang ataupun kalah nanti harus mereka punya hak di situ. Nah ini yang kami tagih sebenarnya sampai ke Farhat. Ya, sampai hari ini saya masih ditunjuk sebagai kuasa hukum ya dari Andi Rivaldi ya, atas nama tadi perkumpulan teman-teman kelompok masyarakat yang mengatasnamakan tadi usaha menengah ya kan begitu, UMKM. Tentu saya dari awal saya mau katakan bahwa saya terima kuasa itu tanggal 5 Agustus 2024. Seperti apa yang diceritakan saudara Andi tadi, itu tidak lebih dan tidak kurang itu diceritakan sama saya. Persis. Lalu tergerak dong hati saya sebagai lawyer. Nah, saya bedah. Lalu kemudian 1-2 hari saya bilang sama si Andi, tolong dong kau temukan saya dengan Mr. Sanjay itu. Nah, supaya dapat keyakinan saya untuk melakukan langkah-langkah hukum kemudian. Akhirnya di tanggal 3 atau 4 itu saya lupa ya, sebelum saya teken kuasa, itu saya menemui saudara Sanjay. Lalu saya tanya,
Mr. Sanjay, apakah kronologis dan surat-surat yang disuguhkan oleh saudara Andi ke saya sebagai bagian untuk dia memberikan kuasa ke saya ini dalam rangka tadi meminta uang titipan yang dimaksud, benar atau tidak? Dia menjawab, sangat benar. Tapi Pak, karena saya banyak trauma, uang saya habis, istri saya sakit akibat dari semua itu. Ya, saya tidak ingin proses yang Bapak lakukan saya diseret ke rel hukum seperti itu. Saat itu oke, saya bilang, tapi ada di ruang pikiran saya, tentu tujuan saya adalah bagaimana menyelamatkan uang masyarakat menengah ini. Orang-orang yang susah ini, yang tadinya mengadu nasib seperti itu dalam UMKM-nya, tiba-tiba bablas. Oke. Lalu kemudian di tanggal 9 saya somasi dong ketiga sejawat saya ini yang dicatatkan dalam surat pernyataan yang dibuat secara tulis tangan oleh Sanjay sendiri, menyebutkan ketiga orang itu. Saya somasi dong, wajar. Ya. Nah, kemudian dijawab, walaupun saya anggap jawabannya rekan saya tidak masuk pada substansinya itu. Dan dijawab oleh kantor hukum saudara Farhad Abbas, yang mana kita duga. Nah, makanya Bung Farhad suka nanya tentang keabsahan kuasa itu juga. Kuasanya nggak etis tuh. Ya. Nah, makanya saya harus katakan hari ini begini ya. Apa sih hak kawan-kawan UMKM ini untuk datang ke, ya katakanlah, datang menemui orang yang disangka, ditunjuk, diduga, ya, walaupun belum masuk kita pada wilayah hukum tuh. Ini kan kawan-kawan ini kan orang yang merasa dirugikan sampai hari ini. Dia datang pertanyakan kok sebenarnya, benar nggak, ya, dalil yang dituangkan oleh Sanjay yang warga negara India ini menyatakan bahwa uang mereka ada di situ tuh. Kan hanya itu. Ya saran saya seharusnya diterima saja. Diajak duduk kawan-kawan ini semua. Jangan sebentar-sebentar lapor-lapor. Hukum-hukum. Ya. Jadi kalau kita munculkan kejujuran dari awal, hukum tuh nggak perlu repot. Munculkan kejujuran dari awal. Ya. Tapi kalau kejujuran sudah dibelokkan dari awal, maka di bagian ujung tetap bengkok. Kita semua paham hukum. Ya. Kita lawyer kok sama kok, kita sama-sama ngerti. Tapi marwahnya harus kita pahami itu. Nah, itu catatannya. Nah, makanya saya bilang, saya menanggapi ya, saya mau klarifikasi semua di sini. Jadi bukan berarti putusan di Jawa Timur itu yang terkait tentang Badan Hukum Miles ini, bukan terkait tentang uang anak-anak putusannya, tapi putusannya adalah yang menyatakan ada dugaan saat itu adalah dugaan investasi bodong. Nah, itu indikasinya waktu itu. Karena Polda Jawa Timur, ya, nah, jadi melalui dia punya apa istilah bahasa IT-nya, dia menemukan ada indikasi, lalu diproses saat itu. Dalam proses Sanjay sebagai tersangka, nah itu salah satu barang bukti itu ada uang sekitar kurang lebih 50 sekian miliar. Kok tiba-tiba melalui pernyataan yang ditulis kronologis oleh saudara Andi, yang keluar dari keterangan lisan dari Kamini istrinya Sanjay, benar nggak ya? Benar. Bahwa
ada 3 tahap pengambilan uang itu. Dan dirinci di dalam tulisan itu, dalam kronologis peristiwa hukumnya. Dan sudah Abang klarifikasi Bang Sanjay memang itu benar adanya. Benar. Ya, itu keterangan istrinya. Hari pertama datang ya ke rumahnya Sanjay, tapi Sanjay saat itu masih tersangka dan ditahan di Polda sana. Datang dengan dalil tadi apa yang dikatakan Andi, bahwa dia dikasih cash pertama 30M, baru ditransfer ya ke salah satu ya, baru kemudian ditransfer lagi ke yang lain. Ada bukti transfernya segala macam diberikannya. Nah, pertanyaannya adalah pada saat itu siapa kuasa hukumnya? Nah, pertanyaan saya yang kedua, itu kan uang bagian daripada barang bukti dalam proses di Polda Jatim. Kenapa digeser? Kenapa diamankan? Kenapa dialihkan? Kan ini jadi pertanyaan tuh. Saya cuma mau minta ya, kita sadar untuk menunjukkan jati diri kita yang jujur tuh. Mengakui apa yang terjadi. Minimal tunjukkan itikat baik kita untuk bertemu dengan ya masyarakat yang mengalami sebagai korban saat ini. Kan jadi meluas begini. Ini kerugian kurang lebih 1 T loh kalau dikumpulin semua. Bagaimana kedudukan hukum saat ini, Mr. Sanjay? Nah, Mr. Sanjay juga harus bertanggung jawab. Jangan dia bicara tentang, oh uangnya kalian ada di sana. Cuci tangan dong. Coba. Nah, saya mau katakan begini ya, Mas Yan ya. Kenapa saya bilang anak-anak ini masih meminta uang yang mereka kan baru dikasih DP sama si Mr. Sanjay ini. Anak-anak ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2,5 juta. Mas Andi udah berapa tuh saat itu kan? Dia mungkin dapat gede kan? Ya karena pentolannya begitu kan. Nah, tetapi begitu ditagih di bagian berikutnya, apa dia bilang? Uangnya di sana. Tulis dong pernyataan di desa sama anak-anak ini. Nah, jangan ke saya lagi, ini loh. Itulah dasar anak-anak itu ke sana. Itu pandangan bagian pikiran saya. Oke, termudah supaya gampang dipahami gitu. Nah, itulah sebenarnya persoalannya. Makanya saya bilang, jujur, Sanjay ini juga berdosa. Harus dia ikut bertanggung jawab. Ya, karena uang masyarakat Indonesia. Ini kan saya duga ya, sekali lagi saya duga. Ini komplotan kejahatan yang dibangun bersama ini. Kalau putusan saat itu di Jawa Timur mengatakan bahwa badan hukum ini ilegal, bukan bagian daripada bisnis yang katakanlah investasi bodong, dia harus lanjutkan dong periklanannya sebagai bentuk pertanggungjawaban uang orang masuk. Kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. No problem itu. Oh iya, tapi kok Malah berhenti. berhenti? Dan uangnya tidak berputar. Tidak berputar. Ini yang ditagih. Ini loh makanya saya bilang. Makanya jangan kita bicara hari ini. Mamanya Andi salah, bapaknya Andi salah, neneknya dari sono udah nggak perawan kok. Kan itu kalimatnya itu. Makanya dari sana yang harus kita gali, Mas Yan. Nah, supaya ini nggak jadi bola salju ya buat kita semua. Saya harus katakan apa adanya. Dan saya berdiri sebagai advokat. Membela, bukan khusus Mas Andi, saya membela atas nama masyarakat yang menjadi korban. Saya pertaruhkan itu. Karena ini adalah bagian daripada cita-cita rakyat, pemerintah kita untuk rakyat ini. Harus turun. Harus hadir, bukan turun. Terjun bebas dia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagaimana amanat konstitusional. Ini kan negara. Ayo dong, periksa dong semua. Iya kan? Termasuk
ada pergeseran barang. Oh iya dong, audit dong semua. Ya saya minta Bapak Kapolri itu audit itu semua keuangan mereka. Ini kan demi kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan bangsa kita. Masa kita tunggu korban yang berjatuhan, ada ruang kosong yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha nakal ini. Yang datang notabene pakai dasi dari luar negeri, kira-kira dalilnya bagus, lalu kemudian menipu di bagian ujung tuh. Itu kejahatan. Ini harus cekatan kita, harus jeli. Ya saya minta kementerian juga harus tanggung jawab, ini loh suara rakyat yang memilih Anda itu. Jadi presiden saat ini saya minta tolong ini. Dia mempergunakan akal yang diselimuti oleh nuraninya dalam rangka menunggu perkara, menunggu persoalan yang datang untuk bisa diselesaikan secara keadilan toh. Untuk memuliakan manusia. Kan itu cita-cita landasannya itu. Tapi ada pada bagian lain lawyer juga ya menciptakan sesuatu untuk menutup sesuatu. Ini kan kejahatan yang sudah terbangun. Jadi kejahatan kecil itu di awal akan membengkak dan semakin membengkak di bagian ujung. Kalau di sini cita-cita saya contoh sebagai lawyer itu bahaya buat negeri saya ini. Padahal sesungguhnya lawyer itu ada profesi yang mulia, yang terhormat. Apa terhormatnya? Karena dia mampu memberikan ya dalam pencarian keadilan kliennya itu dalam memuliakan marwahnya, martabatnya, wibawa dan kehormatan dimuliakan di mata hukum itu untuk dapat mengatakan bahwa itu adalah makhluk yang mulia. Tapi kalau kita ada masalah satu bukan diselesaikan malah mengalihkan persoalan yang lain. Wah itu kan bahaya kita ini. Makanya saya bilang, ya kan untuk menghadap sesuatu atau menyelesaikan sesuatu kan lebih gentle gitu. Ya gampang klarifikasinya itu. Ketemu dengan kita ini. Ada apa sih kawan? Ini loh yang sebenarnya. Baru nanti kita kemudian pada bagian lain bisa mencetuskan satu ide. Bila, coba panggil Sanjay dulu lah. Bener nggak? Kasihan rakyat nih. Kok malah senang kita nonton yang begini? Apa ini bagian daripada ya kemaslahatan, kegunaan produk hukum yang dibuat di Indonesia ini untuk kita tegakkan? Apa ini? Jadi sampai dunia runtuh pun sering kita tegak-tegakin saking sering jatuhnya itu. Kan inilah kita, tegakkan hukum sampai dunia runtuh. Jadi saya di sini terus terang merasa dilema ya, tanggung jawab ketika diberikan suatu amanat sebesar ini lalu kemudian ya buat orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Nah disinilah saya melihat dan sejauh ini bertahun-tahun lamanya tetap ya memperjuangkan terus karena saya melihat penderitaan mereka nih secara langsung. Hampir setiap hari jujur WA saya itu masuk foto piring makannya mereka, foto permasalahannya mereka sama keluarganya, foto sampai rumahnya disita, foto sampai lari dari rumahnya. Aduh, saya nggak sampai hati melihat seperti itu. Saya bilang, meskipun saya ditawarkan punya saya pribadi, saya nggak bisa membantu juga mereka ini. Karena bukan cuma 1-2 orang yang seperti itu ke saya. Karena memang dari awal saya dikenal, ya dikenal demo ke Pak Sanjay juga. Ya, bahkan ya, ketua rumpun keluarga besar Mimals, dalam hal ini aliansi Mimals, itu nggak mau nyerang ke Sanjay, saya nyerang. Jadi ketua dalam organisasi saya nyerang juga. Anda kenapa nyata-nyata ya kita berpihak ke para member kok malah berpihak ke perusahaan. Nah sampai segitulah alur ceritanya tadi, sampai saya diberikan mandat, berikan kepercayaan penuh untuk mengurus persoalan ini. Cuman memang kesan daripada surat kuasa yang diberikan itu adalah
uang pribadi. Karena kalau kesannya uang mimels katanya agak ngambang. Nanti Elsa beralasan bahwa fee lawyer lah dan lain-lain. Nah seperti itu. Akhirnya kuasa saya yang sampai di sana itu ada berulang-ulang itu. Bahkan bahasanya dia, oke baik saya bicarakan dulu sama Bu Elsa. Artinya mengakui gitu. Bahkan jujur, Bang Farhat ingin membayar punya saya aja. Ya, ini jujur nih. Oh, saya nggak tahu Kalau itu. saya mau ambil, saya bukan ya melihat dari amanat rakyat kecil yang sudah menderita sekian tahun. Saya pasti ambil, Bang. Tapi saya bilang, maaf, kalaupun saya nerima itu, saya tetap berbagi ke mereka. Tapi ya tolong yang hadir, ya ini aja yang bisa saya berbagi sama mereka gitu. Bahkan terakhir itu, dia bilang cobalah kalau dibawa 10M mungkin bisa. Saya bilang begini aja. Itu bulan 5 yang lalu tuh, ada sempat videonya tuh yang beredar ya. 10M saya kira cukup. Terus ujung-ujungnya bahasanya lagi bahwa saya komunikasinya dengan Elsa terputus, jadi melalui anaknya. Saya bilang jadi melalui anaknya, jadi ada tim saya yang lanjut ke Bu Elsa. Saya bilang kalau begitu saya mengerti maksudnya Bang Farhat. Silahkan potong 30%. Jadi 7M aja buat saya atur. Ya dengan teman-teman yang benar-benar menderita nih. Hampir tiap hari saya difotokan piring nasinya coba. Ya, saya difotokan, ini yang mendorong saya bahwa saya harus suarakan ini ya. Kalau saya mau sekedar keuntungan bagi saya aja, aduh selesai ini barang, diam semua. Tapi yang saya mau pertegas di sini ya, ada surat kuasa nih yang sering sekali ya Ibu Elsa maupun Farhat dalam hal ini diangkat sebagai lawyernya Elsa lagi, nyata-nyata Farhat bersalah, kok malah diangkat juga sebagai lawyernya Elsa. Ini lucu banget nih. Nah di sini kan ada ya surat konfirmasi lawyer seorang Elsa yang mana anggaran budgetnya ini ada sebesar 7 miliar rupiah ditambah 3 miliar rupiah. Nah 10 di sini ini pun tidak dilakukan tugasnya sebagai lawyer. Karena menurut semua tim perusahaan waktu itu mengatakan bahwa Elsa ini nggak pernah muncul lagi setelah ambil dana titipan tadi. Ya, udah diberikan 10 miliar, ya di BAP, ya Pak Sanjay dan rekan-rekannya nggak pernah muncul lawyernya. Akhirnya diganti lawyernya. Ini bukti diganti lawyernya pada putusannya. Ya, jadi saya berbicara fakta ini ya. Kalau Farhat, Bu Elsa mengatakan orang hukum, saya juga berbicara fakta. Ini bisa di-download kok. Ya, putusan-putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri, ini bisa di-download masyarakat umum. Sebagaimana tadi dikatakan juga Bang Raidin Anom sebagai tim lawyer juga, ternyata memang perlu dipertanyakan keberadaan Farhat kok bisa datang ya ke rumah ibu kami nih yang nyata-nyata dia tahu suaminya ada dalam tahanan, lalu kemudian meminta dana seberapapun yang ada di dalam berangkas sana, lalu kemudian memaksakan lagi untuk mentransfer ke rekening Ibu Elsa dan Vidi Galesosarip. Itu ada rentetan peristiwanya tuh, nggak mungkin. Itu diceritakan sama Bu Kamini ya? Ini diceritakan sama Ibu Kamini, sama Pak Sanjay juga, sama Ibu Martini Lucia juga yang ditahan dalam tahanan juga menceritakan seperti itu. Jadi masih persoalan dana ini masih dalam tahanan, saya sudah tahu Bang. Makanya saya yakin sekali. Makanya berulang kali dari sekian tahun Farhat sama Elsa melaporkan saya di kepolisian, justru saya yang datangi pihak ya kepolisian menanyakan kapan nih saya diperiksa nih. Saya mau lihat, baru kali ini ada maling teriak maling, lalu kemudian yang dimaling ditahan kalau saya ditahan. Saya gituin. Ya, polisinya penyidiknya bilang, "Pak Andi, maaf kami belum undang Pak Andi." Saya nggak perlu diundang, di WA aja saya pasti datang. Maaf, kami belum cukup bukti, masih pendalaman, jadi kami belum undang Pak Andi. Oh, itu mungkin maksudnya bahwa mereka ini melaporkan nggak cukup bukti juga, melaporkan saya. Saya bilang ke penyidik, saya ini orang, ibaratnya kami ini orang yang dimaling. Kok bisa malingnya melaporkan yang dimaling? Aduh, sakit hati loh kita, bener.
Apalagi saya tahu persis, mereka-mereka ini orang-orang UMKM, punya usaha yang begitu ya kecil, ya begitu menderita, mereka usahanya tergulung tikar semua gitu gara-gara mengharapkan dananya yang berlama-lama ini, ya yang nyaris digelapkan, begitu. Jadi ini Bang, bukti-buktinya ya. Oke. Ada banyak. Saya cuma menyampaikan ya, Bang Farhat, Ibu Elsa Syarif, ya tolong dipahami, mereka yang kami perjuangkan ini atau berjuang bersama ini orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan haknya kembali gitu. Mungkin Ibu Elsa, Bang Farhat menyatakan bahwa hanya 1-2 yang datang. Syukurlah kalau cuma 1-2 yang datang. Coba kalau saya undang semuanya. Ya, apakah Anda ingin melihat begitu ramainya menangis-menangis, mungkin ada yang guling-guling juga. Jangankan perempuan, banyak loh bapak-bapak nangis-nangis sama saya minta haknya. Di mana hati nurani kalian, Bu Elsa? Ya Bang Farhat, sampai ada member menyatakan sadarlah sebelum wafat. Tolong, ya sekali lagi tolong. Di sisi lain pemerintah tolong. Ya tolong kalau memang pemerintah bisa menyatakan sikap ya dengan membantu rakyat kecil ini, rakyat yang menderita ini memperjuangkan haknya, yang nggak paham hukum, untungan ada ya pihak-pihak yang masih prihatin membantu ya dalam hal ini terkait dengan hukum ya, sehingga kami masih semangat memperjuangkan terus. Kalau nggak ada, wah kami ditakut-takuti. Mana kehadiran pemerintah di sini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana? Tolonglah. Kami siap bukti semua kok. Kami buka semuanya. Ya, saya siap. Dan saya seperti ini bukan karena pribadi saya sendiri saja, tapi karena doa teman-teman orang-orang terzolimi sehingga saya masih kuat sampai hari ini. Jasad hukum itu rohnya adalah etika di atasnya. Jadi saya berharap buat sejawat saya ya, yang terkait dengan masalah ini, yang berurusan hari ini, mari kita kedepankan etika, kekeluargaan. Ya, jangan kita bicara tentang hukum normatif melulu ya. Ya, ayolah, kita ini dilahirkan dengan musyawarah. Indonesia merdeka dengan musyawarah. Ya, bukan dengan hukum. Jadi kalau bicara hukum, itu bagian daripada sering kita melakukan pembenaran. Jadi siapa yang sering melakukan pembenaran, sesungguhnya dialah pelakunya itu. Nah nggak usahlah ke situ, apalagi kalau saya mengajak senior-senior saya, contoh seperti ya Ibunda Elsa, ya Profesor, ya saya baru 20 tahunan lebih jadi lawyer, baru kemarin sore. Nah maksud saya ajarkan, saya himbau, ayolah, nggak ada yang ngundang saya sampai sekarang, duduk bersama. Kan duduk bersama tuh cantik. Orang nikah aja duduk bersama. Kan gitu. Orang bangun sesuatu duduk bersama. Untuk memperbaiki sesuatu dari sesuatu yang rusak juga duduk bersama. Maka musyawarah mufakat itu lebih tinggi daripada nilai hukum yang tadi diandalkan. Sebentar-bentar, sebentar-bentar lapor. Apaan? Nilai daripada keadilan itu bukan pada bagian melapor. Kasihan itu polisi, habis kertasnya, biayanya, melakukan penyelidikan. Banyak kasus-kasus yang bermanfaat untuk nilai tinta dan tenaga para polisi itu. Nggak usah kita kacaukan dengan pemborosan uang negara. Itu saran saya. Apa yang nggak bisa kita perbaiki di negeri ini kalau kita mau menunjukkan tadi kredibilitas kita sebagai manusia yang terhormat. Munculkan roh kejujuran, selesai kok. Semua persoalan bergulir itu sebagai bagian daripada bola salju karena pembenaran. Itu aja intinya. Karena tidak ada kejujuran yang muncul. Maka saya apa adanya kalau ngomong. Nggak mau saya tutup-tutupi. Ya.
Ya kalau mau kita bicara tentang pembelaan untuk kaum-kaum rakyat susah, benar murni. Saya pun bantu. Nggak ada saya bilang sama dia orang ini semua, bagi apa ke saya nanti? Nggak ada. Demi Allah saya nggak ada. Nggak minta duit cash 3 Nggak ada. Wah, nggak ada apalagi. Malah rokoknya aja saya beli dia. Kalau gitu, sorry ya. Tapi intinya saya bilang tadi, ketulusan itu harus dimunculkan bagian awal, pada bagian awal. Kalau dari awal sudah niatnya jahat, niscaya sampai di titik sidratal muntaha kita masuk neraka, selesai itu. Itu kalimat terakhir saya.